Shalom. Bertemu kembali dengan saya Jimmy Suhadi dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia. Apa kabar pemirsa yang dikasihi Tuhan? Kalau episode lalu kita sudah belajar mengenai bahwa Dia datang karena mengasihi kita. Tema hari ini adalah tetap utamanya adalah mengapa Tuhan datang ke dunia. Subtemanya adalah mengapa Dia menjadi manusia. Ya, ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya, karena kembali lagi banyak pertentangan yang terjadi yang mengatakan mana mungkin Allah yang maha besar, yang maha kuasa menjadi manusia. Artinya sama dengan kita kalau bilang Yesus atau Isa itu adalah Allah, maka banyak orang yang berpendapat artinya kita merendahkan Allah. Banyak orang yang bilang begitu, ya. Jangan merendahkan Allah ya. Allah itu maha kuasa. Kok jadi manusia? Bahkan dicambuk, dihancurin. Mati di kayu salib, nggak mungkin. Nah, justru tidak mengerti bahwa ini proses keselamatan itu harus terjadi seperti itu. Ya, mengapa? Kembali lagi, kedatangan Tuhan ke dunia menjadi manusia dikarenakan yang pertama, episode pertama karena kasih. Karena Allah itu adalah maha pengasih. Maka Dia tidak mau satu pun saudara pendengar, dan baik-baik dengar. Saudara yang nonton episode ini, Tuhan tidak mau satu pun di antara saudara ada yang mati masuk neraka. Tetapi Dia ingin kita semua masuk surga. Kenapa? Karena kalau kita masuk surga, kita akan berkumpul kembali dengan Dia. Bersama-sama dalam keluarga besar kerajaan Allah. Saudara, memang saya tahu banyak sekali orang yang mempunyai pemikiran, ya, secara manusiawi yang mengatakan mana mungkin Allah itu kita rendahkan menjadi manusia. Ya kan, seolah-olah kalau kita bilang Yesus atau Isa itu adalah Allah, maka kita merendahkan Allah kita. Padahal kita tahu Allah kita itu pencipta, maha besar, maha kuasa. Kok disamain dengan manusia? Dan bahkan ujung-ujungnya kita tahu bahwa Isa atau Yesus harus mati di kayu salib. Apa iya Allah itu bisa mati? Nah, pertanyaannya kan begitu kan? Sehingga banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mau mengakui bahwa Isa atau Yesus itu adalah juru selamat, adalah Allah itu, ada Tuhan itu sendiri. Banyak orang yang gak percaya. Lebih banyak adalah mengatakan Dia itu manusia. Sama makan nasi, makan di zaman itu makan kambing, ya, karena di sana makan domba, sama katanya. Jadi gak mungkin Dia Tuhan. Nah, ya, mungkin kalau kita bicara secara manusia, betul. Tetapi saudara, mari kita pelajari dulu tujuan kedatangannya apa. Apa sebabnya Dia harus datang ke dunia menjadi manusia. Nah saudara, kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Jadi yang berdosa itu adalah manusia. Nah, kalau yang mau diselamatkan adalah manusia, maka artinya Tuhan harus menjadi manusia. Betul tidak? Nggak mungkin Dia menjadi yang lain. Mengapa? Kalau Dia menjadi makhluk yang lain, saudara, bagaimana Dia berkomunikasi dengan saudara dan saya? Sekarang pertanyaannya, saudara dan saya bisa berkomunikasikah dengan makhluk lain? Entah itu apalah, saya tidak tahu. Pasti tidak. Jangankan dengan makhluk lain. Dengan sesama manusia kita saja, saudara, kita berasal dari daerah yang lain, dengan bahasa yang lain, kita sudah tidak bisa berkomunikasi, betul nggak? Kita sudah tidak bisa ngobrol dan bertukar pikiran karena keterbatasan bahasa. Nah, itu sebabnya saudara, coba kita buka lebih lebar lagi hati kita bahwa ya, karena kebaikan Tuhan, Dia ingin menyelamatkan kita, maka Dia menjadi seperti kita, manusia. Supaya apa? Nanti kita pelajari. Yang penting adalah sekarang ini kita mengerti dulu mengapa Dia harus menjadi manusia. Oke? Nah, kalau sekarang kita sudah bisa nangkep, oh iya, karena yang berdosa adalah manusia, maka Allah jadi manusia. Untuk apa? Saudara, kita mengerti bahwa kalau ada orang salah itu perlu dihukum. Setuju? Kita di negara Indonesia aja kita punya peraturan. Orang yang maling
atau berbuat kesalahan, ya maling, membunuh, mencuri atau apa-apalah harus dihukum karena ada peraturannya. Demikian juga saudara, itu sebabnya mengapa manusia berdosa, hukumannya adalah maut, kematian. Rohnya masuk neraka. Itu peraturan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita Allah yang maha adil. Yang salah tetap harus dihukum. Karena dia adil adanya. Tetapi saudara lihat, ya, di satu pihak kita tahu bahwa Allah kita kalau berfirman dia harus tepati. Setuju? Allah tidak pernah bohong. Dia harus menepati setiap apa yang sudah dia ucapkan. Nah, artinya saudara, hukuman kepada manusia tetap harus dilaksanakan. Karena manusia berdosa. Nah, bagaimana supaya hukuman itu tetap bisa dijalankan? Hukuman itu tetap turun ke atas manusia, tetapi bukan manusia yang dihukum. Nah, ini yang perlu kita tangkap. Hukuman tetap harus jalan, tetapi bagaimana manusia yang bersalah ini terbebaskan dari hukuman. Saudara, saya mau coba membuat satu ilustrasi supaya kita lebih mengerti lagi ya. Mengenai begini. Bahwa katakanlah kita punya saudara punya hutang. Ya, kita punya adik kita punya hutang. Dan adik kita ini tidak mampu bayar hutang. Ya mungkin katakanlah dia sedang nyicil motor, ya. Dia sedang nyicil motor, kemudian setelah sekian bulan dia tidak bisa bayar hutangnya. Akibatnya adalah motor itu pasti akan ditarik, diambil kembali oleh dealernya. Karena hutangnya tidak bisa bayar, karena dia tidak bisa nyicil, maka motor itu akan dicabut. Nah kemudian saudara, pemirsa, saudara adalah kakak yang baik. Betul nggak? Kakak yang baik hati. Dan puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Saudara punya uang, saudara punya kelebihan. Ya, karena saudara dikenal sebagai orang yang baik hati, ya, nggak maha baik lah, tapi baik hati lah. Dan saudara punya uang, kemudian saudara melihat adik saudara sedang mempunyai masalah, apakah saudara akan diam saja? Saya yakin kalau kita yang punya hati nurani pasti kita tidak akan tinggal diam. Kita akan berusaha menolong adik kita. Ya, dan kita tahu kondisinya bahwa adik kita dalam posisi yang terjepit, bahwa dia tidak punya kemampuan untuk bayar hutang karena kondisi dia yang lemah, dan kalau dia sampai tidak bayar hutang, mungkin saja bukan cuma motor yang ditarik, ya. Ya syukur-syukur kalau cuma motor ya ditarik. Tapi seandainya dia bukan motor, dia punya hutang yang besar, ya bisa juga dia dilaporkan di polisi, maka dia akan masuk penjara. Betul tidak? Ya kan, bisa kan orang punya hutang karena tidak bisa bayar dia bisa masuk penjara, betul nggak? Nah, saudara, bagaimana sekarang kita menolong dia? Kira-kira bagaimana saudara? Kalau saudara ada kasih, saudara mengasihi adik saudara itu. Saudara nggak bisa datang kepada dealer atau kepada orang yang memberikan hutang dan saudara bilang, lunas, bebasin dia dong dari hutang, bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan demikian. Atau kita nggak bisa katakan kepada dealer, dealer, adik saya nggak punya uang, udah deh cicilan motornya dianggap lunas saja. Motor itu dianggap lunas, nggak usah bayar. Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Yang bisa kita kerjakan adalah saya datang ke dealer itu, kemudian saya yang melunasi hutang itu. Betul? Ya kan? Itu kan prosesnya dong. Saya yang datang bawa uang untuk melunasi. Nah, saudara, seandainya waktu saya datang kepada dealer itu, saya menjadi seorang makhluk yang lain, makhluk halus datang ke dealer, kira-kira dealer itu orang yang saya akan ajak bicara itu gimana? Lari nggak? Ketakutan nggak? Pastikan dia ketakutan. Nah, waktu saya datang ya pakai pakaian yang menggambarkan saya punya satu jabatan apalah.
Kira-kira yang punya dealer itu akan ketakutan nggak? Ya, dikiranya saya datang bukan untuk melunasi tapi untuk ngancem atau untuk berbuat sesuatu kan? Nah, tetapi justru saya harus datang kepada dealer itu dengan pakaian biasa, dengan keadaan saya seperti adik saya. Saya datang mewakili adik saya yang punya hutang untuk bertemu dengan dealer itu, yang dihutangi itu. Dan saya datang dengan kerendahan hati, saya datang bukan dengan kesombongan, saya datang dengan dan menyatakan kepada yang punya hutang, gini Pak, ini Bu, saya ingin bayar lunas. Berapa adik saya punya hutang? Oh sekian, ini Pak, saya lunasi semua hutang saya. Saya bayar hutang itu. Maka yang terjadi, setelah saya bayar hutang itu, pertanyaan saya, apakah pemilik itu masih boleh nagih hutang ke adik saya? Tidak. Karena hutangnya sudah lunas. Kalau bicara motor mungkin atau mobil, tinggal ambil BPKB-nya dan diserahkan kepada adik saya. Dan adik saya tidak berhak ditagih lagi. Betul nggak? Nah saudara, mungkin dengan ilustrasi ini kita mengerti sekarang ya. Saudara, manusia jatuh di dalam dosa, dia punya hutang dosa. Dan kita tahu akibat dosa adalah maut. Akibat dosa, karena dengan jelas dikatakan di Kejadian, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka hidupnya tidak akan lebih dari 1 hari. Waktu itu akan mengalami kematian. Dan kematian itu berbicara kematian roh. Dan kemudian kalau roh mati diikuti dengan kematian jiwa dan kematian tubuh jasmani. Nah saudara, untuk supaya manusia terbebaskan dari hukuman ini, dari hutang dosa ini, seperti yang tadi kita ilustrasikan melalui ilustrasi yang saya sampaikan tadi, maka yang harus terjadi adalah manusia yang berdosa, maka hukuman itu tetap harus dijatuhkan kepada manusia. Betul dong? Karena manusia yang berdosa, maka hukuman itu harus tetap jatuh manusia. Tetapi persoalannya adalah seperti tadi, abang yang baik, kakak yang baik. Dia tidak mau adiknya dihukum. Maka saudara, kita punya Tuhan yang maha pengasih, Allah yang baik. Maka Allah kita tidak mau hukuman itu jatuh kepada manusia, tetapi dia datang ke dunia menggantikan manusia. Supaya apa? Hukuman tetap jatuh, tetapi bukan kepada saudara dan kepada saya, tetapi hukuman itu tetap jatuh kepada manusia, dan manusia itu adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, saya berharap dengan penjelasan ini kita mengerti bahwa Allah menjadi manusia, bukan kita merendahkan Allah, tetapi justru karena kasih yang begitu besar, dia rela menjadi manusia untuk dihukum, membayar lunas, menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Wah, saudara, kalau saudara bisa nangkap hikmat, menangkap pengertian ini, kita akan merayakan Natal dengan sukacita besar. Kita bukan memikirkan pesta pora, tetapi kita akan merayakan dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah datang untuk menyelamatkan saya. Oh, haleluya. Benar, saudara. Kita akan masuk dengan Natal dan kita akan masuk dengan sukacita besar. Dan kita akan katakan terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Engkau sudah jadi manusia. Justru kita akan mengatakan terima kasih sudah jadi manusia. Bukan kita menentang mengapa jadi manusia. Terbalik. Coba kita lihat ya. Ayat yang mengatakan bahwa seperti itu. Di Alkitab dikatakan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan. Dia Yesus yang atau Isa yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah maksudnya begini. Setelah Allah menjadi manusia, ya Allah itu berdosa enggak?
Enggak, jelas Allah itu tidak berdosa. Dan itu sebabnya saudara, Yesus itu, Isa itu 100% dia adalah manusia karena dia lahir dari seorang manusia, yaitu Maria atau Maryam yang suci. Tetapi benihnya, sumbernya bukan manusia. Sumber atau benih yang membuat Yesus ada itu adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan Yesus atau Isa 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Nah, artinya saudara di sini karena rohnya adalah roh Allah, Yesus adalah rohnya roh Allah, maka dia kudus adanya. Maka itu sebabnya di sini dikatakan dia, Isa atau Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi berdosa. Supaya apa? Dosa-dosa manusia itu diambil alih oleh Isa, oleh Yesus. Kenapa? Sekali lagi, karena dia mengasihi saudara. Karena dia tidak mau saudara yang dihukum. Nah, tadi saudara kita udah lihat, ya. Karena kita tadi ilustrasi tadi bahwa karena saya mengasihi adik saya, maka saya datang menggantikan adik saya menghadap orang yang dia hutangi, saya bayar lunas. Demikian juga Allah yang telah menjadi manusia itu Isa atau Yesus menggantikan saudara untuk menerima penghukuman. Jadi artinya hukuman dari atas tetap harus turun. Yang salah tetap harus dihukum. Setuju? Ya, yang salah harus dihukum. Cuma sekarang yang dihukum bukan saudara dan saya, tetapi Yesus atau Isa Al-Masih. Mungkin pemirsa ada yang bertanya, buat apa menggantikan manusia? Nah, mungkin ada yang berpendapat gini, ya sudah Pak, yang bersalah salah aja dihukum. Namanya juga salah harus dihukum. Tapi persoalannya saudara adalah sebelum kedatangan Yesus atau Isa ke dunia, yang berlaku hukum di dunia ini adalah hukum Taurat. Yaitu apa? Seseorang bisa selamat kalau dia tidak bersalah. Hukum Taurat adalah orang kalau melanggar, kalau orang melakukan hukum Taurat, melakukan kebaikan, maka dia akan diberkati. Tetapi ada hukum di samping itu, ya, kalau orang melanggar hukum Taurat, maka dia akan kena kutuk, akan menerima hukuman. Dan kalau dipelajari peraturan yang berlaku pada waktu masa itu, tidak ada seorang manusia pun yang bisa masuk surga. Dengar baik-baik. Tidak ada satu manusia pun yang dengan usaha perbuatan manusia bisa memenuhi peraturan hukum Taurat sehingga berhak masuk surga dan diberkati di dunia. Tidak ada. Kenapa? Karena manusia yang waktu itu masih terikat dengan dosa tidak mampu secara kemanusiaan berbuat baik. Saya beberapa kali memberikan contoh saudara, ya, apa kriteria baik? Apakah ada di antara saudara di rumah yang dapat memberikan jawaban kepada saya? Kalau ada tolong SMS saya atau WA saya dan beritahu saya, Pak Jimmy kriteria baik ini begini. Mungkin ada yang bilang, enggak, saya enggak pernah nyakiti orang lain. Pengertian enggak nyakiti orang lain gimana? Pertanyaan saya, saudara mungkin enggak pernah maki-maki orang. Saudara enggak pernah nuding-nuding orang, betul? Mungkin. Tetapi mungkin pada waktu saudara nyetir, saudara naik motor, saudara melanggar lampu merah, apakah saudara tidak menyakiti orang lain? Itu sudah menyakiti saudara. Lampu merah tetap terobos. Atau saudara tidak mau ngalah. Ada orang lain sama-sama naik motor, saudara nggak mau ngalah. Itu sudah menyakiti belum? Sudah. Kita seringkali nggak menyadari hal kecil itu. Nah saudara, hal seperti kecil itu yang kita anggap sepele, itu pun sudah melanggar hukum Taurat. Maka artinya tidak ada yang bisa masuk surga. Lihat peraturan.
Bahkan nanti kita akan pelajari, hukum Taurat itu sebenarnya adalah peraturan yang diturunkan ke dunia untuk menunjukkan kepada ketidakmampuan manusia untuk mencapai surga. Sehingga manusia jangan menjadi sombong. Tetapi justru sebenarnya tujuannya adalah Tuhan ingin tunjukkan kepada manusia, ya, hanya hidup karena anugerah Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan baru kita bisa masuk surga. Nah, ini perlu ya. Nah, kembali kepada topik kita, ya. Nah, saudara lihat sampai hari ini masih terjadi bahwa ada setiap tahun ada hari raya kurban. Di mana setahun sekali, ini dari zaman dulu manusia mengadakan kurban binatang. Dan asal usulnya adalah manusia memberikan korban itu adalah untuk korban itu menggantikan, membayar dosanya. Jadi kalau saudara mau belajar asal usul daripada korban itu sebenarnya. Jadi manusia datang bawa domba, bawa kambing, bawa sapi, menerima hukuman, disembeli untuk menggantikan dia. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan jangan sembeli saya udah berbuat salah selama setahun, jangan saya yang disembeli, tetapi ini nih binatang ini yang disembeli, karena binatang ini menggantikan saya. Itulah arti korban, hari pengorbanan sebenarnya. Dan itu dilakukan setiap tahun dan dilakukan berulang-ulang. Ya. Nah, saudara mungkin coba ya kita lihat apa yang dikatakan di Ibrani ya. Ibrani 9 mulai dari ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus atau darah Yesus atau darah Isa yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, artinya di sini dengan jelas dikatakan bahwa proses apa yang dilakukan manusia berulang-ulang setiap tahun itu sekarang ini tujuannya adalah untuk pengampunan dosa. Nah, sekarang ini karena Tuhan sangat amat mengasihi kita, dia jadi manusia untuk dikorbankan. Dengar. Supaya kita mengerti nih. Hukuman tetap harus diturunkan. Seharusnya yang disembelih siapa? Manusia, saudara dan saya. Seharusnya yang dikorbankan saudara dan saya. Tetapi karena kasih Tuhan, maka dia rela menjadi manusia menggantikan saudara dan saya untuk menerima hukuman. Itu sebabnya saudara, mengapa Isa atau Yesus harus mati di kayu salib. Alasannya itu, jangan kita balik. Kan Allah gak bisa mati. Kalau dia betul Allah, kenapa dia bisa mati? Bukan, nanti kita belajar. Bukan soal dia bisa mati. Memang dia dengan sengaja mengorbankan nyawanya. Kenapa? Karena itu tujuan dia datang ke dunia. Menjadi manusia, menggantikan saudara dan saya menerima penghukuman. Nah, luar biasa gak kasih Tuhan atas hidupmu? Wah, saya harus bersyukur. Benar saudara. Saya yang tadinya orang berdosa yang harus dihukum, sekarang ada Tuhan yang datang ke dunia menggantikan saya menerima hukuman. Apakah saudara nggak bersyukur akan anugerah yang besar ini? Apakah saudara tidak menghormati punya Allah yang begitu baik itu? Kenapa kita harus tolak justru? Mengapa justru kita tidak mau mengakui kebaikan Tuhan itu? Saudara, dia begitu baik, rela
jadi manusia, merendahkan dirinya menjadi manusia, menggantikan saudara dan saya. Dan sekarang kita dengan sombongnya mengatakan, enggak, saya enggak perlu digantiin oleh Yesus, tidak perlu digantiin oleh Isa, terima hukuman. Saya sanggup melakukan kebaikan untuk masuk surga. Pemirsa, apakah di antara saudara yang begitu yakin bahwa dengan kebaikan, dengan perbuatan, dengan kemampuan, dengan segala usaha saudara-saudara jamin dan berani yakin bilang, saya pasti masuk surga? Ada di antara saudara? Kalau ada, tolong WA saya atau SMS saya dan beritahu saya bagaimana caranya. Pemirsa yang kasih Tuhan, bukan saudara jadi orang Kristen atau bukan jadi orang Kristen. Bukan persoalan itu. Persoalannya adalah, maukah saudara buka hati, percaya bahwa Yesus atau Isa adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, dan Dia datang untuk menyelamatkan kita. Saya nggak bicara agama, saudara, tetapi saya berbicara hubungan kita, mempercayai Isa atau Yesus adalah Sang Juru Selamat, dan Dia adalah Tuhan itu sendiri. Baik, kalau mau mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran yang sudah saya dengar ini. Bukakan hati saya, iman saya, bahwa saya menyadari bahwa saya tidak mampu secara manusia. Tapi saya bersyukur kalau 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia menjadi manusia, menggantikan saya, mati di kayu salib, dikorbankan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa saya. Dan pada waktu saya terima Yesus Kristus Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya menerima pengampunan dan saya akan masuk surga. Masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat anugerah besar ini. Dan dengan ini saya menyatakan, saya mengakuinya dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemirsa, terima kasih sudah bersama saya, dan kalau masih ada yang penasaran boleh menghubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Bersama saya Jamie Suhadi dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia. Sampai ketemu episode lanjutannya.